tempat dengan Oma. Mika. Nah nih, aku mau tanya sama Mika. Nah, Mika ini kan belajar nih. Dia udah udah wisuda juga kalau nggak salah kemarin. Aku pernah lihat dia wisuda. Wih, waktu ketemu gua sama gua unik, rame banget dia cerita. Kampusnya Iya. Mikana digeruduk Lina, tahu nggak? Tidur Masuk. ya Uni ya. Ya waktu aku naik ke Rumu ya tidur. Iya, tidur. Jadi itu Rumu rungkat atau diakhiri live-nya sama Uni? Dia Oh ini yo si unik tuh Napasel. gitu apa namanya Napasel. kalau udah beres ngobrol tidur dibiarin tapi nggak dicas HP-nya rungkat jadi. Oh, Bentar, nanti aku pakein dulu ya. Kemudian dia bilang lah, Yesus adalah hamba Tuhan begitu. Artinya dia bertentangan dengan Kristen yang selama ini tuh ada gitu. Nah, terus juga kita lihat kayak Robert Lele gitu kan. Robert Lele itu kan bukan yang sekolah juga. Yang betul-betul sekolah itu kan hanya beberapa saja. Bahkan si RK ngaku-ngaku sekolah kayaknya nggak sekolah juga ya Pin ya. Ini nggak tahu ya. Nah, jadi yang sekolah itu aku lihat itu cuma Mika sama siapa lagi Mika? Yang ini yang si Jeki. si Jeki. Memang agak Cuma beda itu cara doang. pemapar. Cara Yang penyampaian lainnya itu, agamanya dan mohon maaf, kayaknya nggak ada sekolah estate, nggak pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. tidak akan dikenai pembatasan karena tidak terdeteksi oleh admin dari Indonesia. Tapi kalau misalkannya kita gunakan diksi yang kasar, tapi itu tergantung negaranya. Tapi kalau misalkannya gambar itu tidak tergantung negara. Itu gampang sekali untuk melihat gitu. Jadi kalau misalkannya diperlihatkan gambar-gambar yang seperti bra atau celana dalam atau apa, itu bisa jadi memang TikTok memban itu. Seperti itu aku bicara dari sisi TikTok dulu gitu. Jadi Ya, deteksi itu mantap, Suni. tunjukin celana dalam orang. Dia Gue ngetawain celana dalam orangnya ya. dalam Iya, iya. gitu. Iya. Jadi kena ban. Padahal Tapi ini nih, aku Coba, udah coba. lama nih, Nandar. Ini kebetulan juga nih, kendorollah aku bisa Ngobrol. satu tempat dengan Oma. Mika. Nah nih, aku mau tanya sama Mika. Nah, Mika ini kan belajar nih. Dia udah wisuda juga kalau nggak salah kemarin. Aku pernah lihat dia wisuda. Wih, waktu ketemu gua sama gua unik, rame banget dia cerita. Kampusnya Iya. Mikana digeruduk Lina, tahu nggak?
Tidur Mosok. ya Uni ya. Waktu aku naik ke rumahnya tidur. Iya, tidur. Jadi itu rumus rungkat atau diakhiri live-nya sama Uni? Dia Oh ini yo si Uni tuh Pasal. gitu apa namanya Pasal. kalau udah beres ngobrol tidur dibiarin tapi nggak dicas HP-nya rungkat jadi. Oh iyalah. Tapi udah jam 2 Mikana, pula, jam 2. Uni sama lebih Kores. ya. Tetapi sekarang ini beda loh, nggak ada pasal lagi. Aku tiap malam sampai jam 4:30 aku bangun tuh subuh ya. Si Mika, Tante Mika itu masih live. Loh kok nggak rungkat-rungkat kataku? Bateraiku dari 70 sampai tinggal 28%. Kenapa nggak ada pasal ya? Sekarang ya? Nggak Ya rungkat nggak itu tahu. loh. Tadi malam aku juga lihat. Ya aku lihat tadi malam udah sampai jam 5 subuh. Ya enggak, ini kita ke Mikana nih teman-teman. Oh lanjut aja. Teman-teman kalau lihat perjalanan apologet ini, perjalanan apologet ini bisa dilihat dari dia belajar atau tidak, maksudnya teredukasi atau tidak. Maka itu akan berimpact kepada bagaimana dia nanti. Coba kita lihat, di situ kan DO ya, di DO, maksudnya di DO. Kemudian dia betul-betul berbeda dari Kristen lainnya. Dia bilang penyalipan karya iblis. Bentar, nanti aku pakein dulu ya. Kemudian dia bilang lah Yesus adalah hamba Tuhan begitu. Artinya dia bertentangan dengan Kristen yang selama ini tuh ada gitu. Nah, terus juga kita lihat kayak Robert Lele gitu kan. Robert Lele itu kan bukan yang sekolah juga. Yang betul-betul sekolah itu kan hanya beberapa saja. Bahkan si RK ngaku-ngaku sekolah kayaknya nggak sekolah juga ya Pin ya. Ini nggak tahu ya. Nah, jadi yang sekolah itu aku lihat itu cuma Mika sama siapa lagi Mika? Yang ini yang Si Jeki. si Jeki. Memang agak Cuma beda itu cara doang. pemapar. Cara Yang penyampaian lainnya itu agamanya dan mohon maaf kayaknya nggak ada sekolah estate, nggak pernah. Yang lainnya Ah. semua rata-rata. ya, terus sebenarnya gini, kalau kita bicara agama ini kan kita nggak mesti harus kuliah juga untuk menjadi ahli karena agama ini kan hak setiap orang. Tapi ada perbedaannya antara Kristen dengan Islam. Kenapa aku bilang gitu? Coba Bentar Unik, perhatikan. dikit Unik. Mikana, lu kuliah duit sendiri atau donatur? Ini no offense gua lagi ini bikin apa? Duit sendiri. Oke, mantap. Nah, Oke, sip. Lanjut. nah, kalau kita lihat yang betul-betul memang sengaja untuk datang membuat kebencian dan menyebarkan kemarahan itu ya, rata-rata yang tidak terpelajar di kalangan mereka gitu. Ya, kalau Jeki itu walaupun kayak gitu-gitu dia masih menjawab agamanya loh. Maksudnya dia masih menjawab kekristenan. Tapi kalau yang lain-lain itu dia fokus untuk merendahkan, menyerang. Jadi memang beda. Kalau kita berdebat dan ini bertanya itu enggak masalah, it's okay aja. Kita siap-siap aja kok kalau begitu kan. Cuman ya jangan kayak yang lain tuh kayak menyerang tapi ketakutan, kabur, terus habis itu bertentangan lagi dengan sama Kristennya gitu. Itu mirisnya itu gitu. Tapi kalau si Mika dia memang bertentangan juga dengan beberapa kayak tunggal dia bertentangan. Tapi dia bawa dasarnya. Ada dasar-dasar yang dia bawa. Kayak dalil, ayat, etimologi Kamera secara bentar, ini mau akademik. keringin rambut. Gitu. Itu sih yang aku lihat perjalanan Mikana ya. Walaupun kita tetap berbeda keyakinan dan tetap akan masuk ke ranah diskusi dan debat tuh sah-sah saja. Dan mana dialektika lintas iman tuh sah saja. Cuman yang paling parah sekarang tuh aku lihat tuh ya. Ini nih pengikut Edis nih. Kalau menurut si Mikana gimana nih? Kalau pernah diserang sama pengikut Edis nggak? Aku bentar dulu, ini lagi keringin rambut. Oh iya iya. Aku oke, sambil oke, oke. dengerin aja. Ya. Oke, jadi itu ya. Jadi yang kita lihat fenomena itu tuh pengikut Edis teman-temannya, di mana pengikut Edis ini tuh udah sudah tidak pandang bulu lagi. Memang betul-betul herdernya ngeri banget, Pin. Maksudnya tuh kayak nggak peduli Kristen. Udah baca belum itu komentar-komentar yang di yang semua? Enggak, gua lihat ini, gua dengerin Deki Ngadas. Coba dengerin lagi. Deki Ngadas Oh, ini itulah. nanti, Pak. Oh, ini buka kamera bentar lagi. Ini mute dulu. Ya. Jadi kalau dari gua Uni, karena Yonat dan Ikhwan Villa semua gitu, Edis sama Mikana itu sama. Edis sama Mikana itu sama gitu. Kalau Mikana Yesus diganti Yesua, kalau Edis Yesus maupun dia di sorga dia tetap hamba Tuhan gitu kan. Kenapa bisa begitu? Mereka berdua sama apa? Sama-sama ke bawah-bawah Islam. Titik. Gitu Ikhwan. Coba dengerin. Mikana argumennya Yunani. Dari siapa itu Yunani? Dari siapa? Muslim punya, gitu kan? Edis, Yesus tetap hamba Tuhan, mau di sorga. Dari siapa itu? Dari Muslim, gitu bre. Tapi yang menarik ya itu yang gua kaget itu ya, Ikhwan. Iya, Kalau kalian
Apa tuh? Ya tapi yang paling tunggu dulu. Tapi yang paling menarik itu ya itu cerita yang gue baru tahu. Ternyata Lina Wijaya, Ivan, pernah ngegeruduk kampusnya Mikana. Sampai Mikana itu disidang 3 kali sama dosen-dosennya. Kaget juga gue. Wah, Gimana sampai ceritanya itu? segitunya ya. Nah itu seru banget nanti. Itu Mikana masih ngeringin rambut. Nah sama progres Mikana unik sekarang. Rambutnya sudah tidak berminyak lagi. Dia udah bisa merawat dirinya. Mantap. Bagus. Sama pakai tudungnya udah bener dia nggak ikat kepalanya di ujung ini kayak Majin Buu di belakang dia sekarang. Udah pinter bersolek. Ini unik, lama banget. Dipasang sanggul dulu. Oh pasang sanggul, lagi sasak. Jadi gitu Ikhwan nih, dan apa ya? Kan style gua lo Kores, nggak apa-apa lah. Lu nggak ngerti cara makainya lo. Pakai kudung terus dia di depannya itu ada penjolnya gini si Mikana kayak. Udah enggak. Tadi gue lihat. Kata gue. Kayak Marsa. Itu mah rambut aku, Nandar. Itu rambut aku, Nandar. Ya, maksudnya gak usah digituin juga. Lu pakai kudung. Iya, emang aku suka ada gayanya begitu. Ya Marsa lu. Nggak, tapi ini Mikana coba jawab jujur, bener nggak pernah diserang sama header-headernya Edis? Karena banyak orang yang diserang header Edis tuh memang betul-betul frontal katanya, bener nggak? Aku sih ya nggak bilang herder ya, karena aku nggak boleh menggunakan. Oh ya udahlah, seperti itu. pengikut Edis kita ganti. Oke, pengikutnya Edis TV yang apa namanya yang berlebihan gitu, betul-betul nyerang personal nggak sih? Bener nggak sih kata-kata si Wak Labu kalau mereka tuh memang benar-benar nyerang gitu? Pernah kemarin itu kan aku lewat dari room TikTok yang sedang live itu Ibu Reda, itu siapa ya, Ibu Reda apa Ibu Reva itu, yang itu orang dari ngeri Belanda juga tuh Jerman Ibu itu. Reda itu. Oh Iya, itu iya, ya Ibu iya, Reda ya, ngeri. betul nggak? Iya. Aku naik sorry bukan naik, aku lewat, jadi aku menyaksikan live mereka apa yang mereka bicarakan. Nah ucapan mereka itu kan tidak layak diucapkan oleh seorang perempuan, jadi sangat miris lah gitu, kata-kata yang tidak pantas ditujukan kepada Rudy Yohanes. Bukan berarti aku bela Rudy Yohanes ya. Terus saya dengerin mereka memang sangat memuja Edis TV, tetapi di satu sisi mereka sangat menyerang Rudy Yohanes ya, mengatakan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang perempuan lah gitu. Nah tiba-tiba mereka juga ngomongin saya gitu loh, saya nggak ada sangkut pautnya. Iya itu sih dibilang saya bidat gitu kan. Itu juga siapa itu entah si janda atau siapa dibilang ya, perempuan-perempuan yang pirang itu nih itu yang pakai kerudung itu juga bidat itu katanya gitu kan. Loh aku juga terkejut, kok bisa juga mereka menyerang saya ya gitu, tapi saya tetap diam gitu, dengerin, nggak ada ketik apapun. Tiba-tiba mereka juga ngomongin BTLG ya kan. Saya nggak ingat lagi mereka ngomong apa, tetapi akhirnya saya typing di bawah. Loh justru pendeta-pendeta Tritunggal yang banyak memberkati sesama jenis, saya bilang gitu kan. Akhirnya dibaca sama Ibu Reda ini siapa ini? Oh Mikana katanya, datanglah orang itu, Mikana kata orang itu kan. Tapi si Ibu Reda ini setelah dia tahu aku itu Mikana yang typing seperti itu, aku langsung diblokir, aku nggak bisa lagi lihat live-nya di situ. Disitulah aku terbawa emosional kan. Sembarangan aja nuduh orang, tapi giliran disentil dikit aja langsung mereka itu ya main blokir lah apalah gitu. Jadi mereka itu hanya bisa menyinggung orang, mencubit orang, tapi dicubit nggak mau gitu. Ketika kita counter kan mereka langsung emosi gitu. Nah, disitulah awalnya kenapa sempat aku bilang herder itu buat mereka, bukan buat yang lain gitu. Tapi aku kan minta maaf, harusnya aku nggak menggunakan diksi seperti itu walaupun mereka jahat sama saya kan gitu. Nah itu aja sih Uni. Oke. Nah, jadi apa namanya ya, yang fenomena yang kita lihat sekarang itu memang fenomena yang
unik, aneh gitu loh. Padahal kan Edi sendiri tuh kalau mereka bilang Mikana itu bidat dengan mengatakan Bapa adalah Yesus atau Yesus itu adalah pribadi tunggal satu-satunya Tuhan, si Edis malah juga tidak mensukung Tritunggal yang mainstream kan. Tapi kenapa coba mereka tuh membela Edis? Aku tuh ini jelas-jelas menampakkan bahwa orang Kristen itu yang mengikuti Edis ini bukan butuh pengajaran ajaran agama, tapi butuh ada Kristen atau apologet Kristen yang betul-betul maksimum untuk menghujat Islam. Kalau perlu tuh menjelek-jelekkan Al-Quran, menghina Nabi Muhammad, itu yang akan disupport. Dan itu terjadi beberapa oknum seperti Sophie Kutul sama si Edis sama Robert Lele. Coba aja, kiamat itu kan udah pamornya udah turun tuh sekarang. Coba sih dia beberapa kali tuh coba untuk buka kamera dengan pakai topeng. Kenapa dia begitu? Karena dia mungkin melihat progres dari si Robert Lele dari Pesediking, akun yang tutup nggak laku, buka dengan nama Robert Lele itu, kemudian menghujat Islam, itu dapat banyak banget gift-nya gitu. Itu aku menganalisanya di situ. Nah begitu juga dengan Edis yang sampai mengumpulkan uang 6 miliar atau miliaran gitu. Ya oke, aku buka kamera bentar. Sabar ah. Buka kamera, Mi. Sabaran ah. Sama aku pernah dengar tuh videonya Mikana. Saya dulu diajak ke Amerika. Emang benar Mikana pernah diajak ke Amerika? Lihat video kontenmu itu, Mikana. Pernah diajak ke Amerika? Woi. Tunggu. Bukannya memang si Mika dituduh membongkar si Henry itu? Si Mika Kan, aku yang bongkar. Ya Mas. ya nggak dituduh. Lu bener diajak Mika nggak? nanti dituduh. Mika nanti dituduh bener nggak? Lu dituduh ngebongkarin alamat orang-orang Kristen di Amerika. Bener nggak lu dituduh sama siapa ya? Kalau Si nggak salah Metatron, Metatron yang nuduh. si Kiamat, si Jono. Padahal aku nggak tahu alamat mereka di sana. Ya, jadi Mika ini dituduh sama mereka bahwa si Mika ini yang membocorkan alamat mereka. Iya, padahal aku nggak ada bocorin. Aku juga nggak tahu alamat mereka di sana. Pertanyaanku nggak dijawab. Lu emang pernah diajak ke Amerika? Halo, selamat sore. Ntar. Sore. Uni Ripa, coba kau jawab. Kenapa Siti Aisyah tidak punya keturunan? Ya, kalau banyak loh orang-orang yang tidak punya keturunan. Banyak contoh seperti dulu sebenarnya Sayyidah Sarah itu kan awalnya kan mandul, cuman kemudian diberikan Tuhan. Kalau Sayyidah Aisyah tidak punya keturunan itu banyak hal, banyak faktor. Ya pertama memang mungkin beliau tidak diizinkan karena memang nggak diberi rezeki. Yang kedua ya tidak masalah sih, perempuan banyak kok yang nggak bisa hamil, itu banyak kok. Itu tidak mengurangi value Sayyidah Aisyah, tidak mengurangi value-nya Nabi Muhammad dengan tidak adanya tidak punya anak. Sebenarnya tuh begitu. Dan lagi pula hikmahnya Rasulullah itu tidak punya anak laki-laki yang hidup sampai sekarang. Allah menampakkan penjagaan terhadap kami umat Islam supaya kami tidak menyembah atau melebih-lebihkan kultus kepada keluarganya baginda. Buktinya Nabi Muhammad yang tidak punya anak saja, Sayyidina Ali sempat dijadikan kultus oleh orang sebagian beberapa Islam yang mengaku Islam ya. Seperti itu. Jadi tidak masalah sih kalau Sayyidah Aisyah tidak punya anak. Kamu jangan merendahkan wanita yang tidak bisa punya anak ya. Karena di dalam agama manapun setahu aku, perempuan yang tidak bisa punya anak itu bukan perempuan hina, bukan perempuan nista. Begitu. Kecuali dalam pikiranmu mungkin nggak tahu ya. Kalau perempuan yang nggak bisa punya anak itu nista. Begitu. Seperti itu. Yang mau naik bertanya silakan. Sambil ini ya, sambil sarapan. Enggak, ini Tomatop. kita sama Mikana dulu nih. Aku Sarapan. Ya. Mikana, Ya silakan lu bener wawancara pernah diajak ke Mikana Amerika aja, nggak apa-apa. supaya menghujat. Bentar dulu. Oke, silakan mau konten ya. Pertanyaan dijawab. Pernah diajak ke Amerika? Halo, selamat sore. Dia lagi ngeringin rambut. Teman-teman jangan lupa aku bilang ke sarapan ya. Aku nyemil teman-teman. Tahu nggak aku lagi nyemil apa? Aku nyemil tomat. Waduh. Nyemil tomat. Aku belum makan nih dari tadi pagi. Sempat. Nandar, tomat itu dicampur dengan telur, dikasih susu kental manis, itu enak banget.
Aduh, belum pernah nyoba ya. Namanya tomatop. Yang sering begadang, yang energinya terkuras kerja apa itu tuh bagus untuk isi memulihkan energi. Tomat pakai apa? Tomat. Susu. Jadi tomatnya di separuh matang, telurnya juga separuh matang, tadi dikasih susu krim itu. Susu apa dulu? Dia nih? tuh kayak kental krim manis. apa susu asli. Enggak serius, maksudnya susu sapi asli apa susu yang putih? Kental manis. Kental manis itu mah gula, Rifa, bukan susu. Ya nggak apa-apa, kental manis. Sedikit aja. Mana sih Ini bagus ikannya? banget buat cewek-cewek, anak gadis kayak aku yang dalam masa pertumbuhan, ini bagus banget ya. Alhamdulillah. Nggak bisa membayangkan rasanya, asam gitu ya. Pur dia, asam campur manis. Kenapa saya tadi dituruni? Aduh. Karena penelitian mengatakan Aisyah tidak punya keturunan karena rahimnya rusak. Karena umur 9 tahun sudah, maaf cakap, disetubuhi oleh orang tua yang umur 53 gitu loh. Yang meneliti siapa? Oh, kalau kayak gitu Maria juga dong. Itu nggak ada tertulis Maria menikah 3 tahun, tapi kalian mengadang. Tapi kan itu ada Tuhan keluar dari vaginanya. Siti Aisyah 6 tahun dinikahi, 9 Iya, tahun nggak gitu. Tuhan kalian kan umurnya tak terhingga keluar dari vagina anak umur 12 tahun. Enggak Mikana. Penelitiannya tuh di mana? 9 tahun di rudal apa enggak rusak rahimnya Mikana? Kalau 12 tahun keluar Tuhan dari vaginanya, apa nggak rusak itu vaginanya? Aduh, enggak ada umurnya enggak ada tertera di Alkitab. Tapi kalau Ya, tapi kan namanya Tuhan umurnya panjang sejak dulu 6 kala. tahun dinikahi, 9 tahun ditiduri. Rusak. Nah, 12 tahun itu ada anak keluar Tuhan yang umurnya tak terhingga dari vaginanya. Makanya nggak ada anaknya kan? Nggak ada anaknya kan Maria kan setelah Tuhannya keluar dari sana? Nggak ada anaknya kan? Jadi ya, saudara-saudara Berarti muslim, parameternya si Dalton ini, kalau ada perempuan yang tidak punya anak setelah disetubui, berarti rahimnya hancur. Berarti seperti Bunda Maria hancur rahimnya gitu ya? Iya, makanya nggak punya anak Bunda Maria karena Tuhan menggunakan vaginanya. Tuhan kan umurnya lebih tua dari 40 tahun. Dalton, bentar dong, gantian dong. Jadi ngerti Iya. banget cara berpikirnya Dalton ini ya, bukan hanya menghina Sayyidah Aisyah, tapi dia menghina Bunda Maria ya. Karena dalam cara berpikir dia bahwa kalau Sayyidah Aisyah tidak punya anak karena rahimnya hancur. Dan kata dia secara tidak langsung mengatakan Bunda Maria tidak punya anak setelah vaginanya hancur karena Tuhan keluar dari situ. Astagfirullah, kamu menghina Tuhanmu banget deh. Kamu menghina Bunda ya? Maria loh Dalton. Kena banget itu. Sakit hati nggak? oke, bisa gantian. Janganlah main kroyo. Si Polres ngomong, si Uniripang Gini ngomong, gini nggak gini usah ya, main di kroyo. sini ini tempat kita Santai lagi kita, ini. kenapa? Jadi nggak gini Dalton, Waduh, hilang bentar. Kamu Emosian bilang sih. marilah kita gantian. Kenapa harus bergantian? Kan poinnya sudah jelas. Kita sudah sama-sama menerima nih. Kamu menuduh Sayyidah Aisyah rahimnya rusak. Walaupun tidak ada datanya dan kamu bilang ada penelitian, kan nampak kali berbohong dalam segala halnya itu Dalton ya. Dan saya yakin nih, si Dalton itu teman-teman nggak boleh marah ketika dia menipu depan kita, karena dia percaya dalam dirinya ada Roh Kudus. Sebenarnya menipu itu bukan dia, tapi Roh Kudus dalam dirinya ya. Jangan salahkan dia ya. Nah, penipuan yang dia buat adalah mengatakan ada penelitian mengatakan Sayyidah Aisyah rahimnya rusak. Ini kan memang binatang banget si Dalton ini ya. Demi menunjukkan kemuliaan Tuhannya, dia betul-betul menipu terang-terangan gitu. Sakit hati nggak waktu dibalikin ke Bunda Maria, Dalton? Sakit Iya. hati nggak? Ketika Sayyidah Aisyah dibilangnya rahimnya rusak, lalu dikonter sama Kelvin, berarti sudah Maryam itu tidak punya anak gara-gara vaginanya rusak lahirin Tuhan. Itu berarti Di umur 12 tahun. parah kamu, Dalton. Dalton, kenapa sih kalau kalian nyerang agama Islam tuh selalu kalian tuh secara tidak langsung tuh nyerang Tuhan kalian sendiri dan nyerang Bunda Maria loh. Sakit hati ya? Ya, jangan diulangi kalau gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bang Gores, lanjut. Saya monitor. Di bawah aja Pak, biar kita yang non muslim aja. Kalau monitor di bawah aja, oke?
Iya. Nggak apa-apa, Ya. kangen. Yang muslim, teman-teman muslim, gini teman-teman ya. Kalau teman-teman misalkannya tidak ada kepentingan debat lalu dibiarkan di sini parkun, nanti banyak yang ingin naik. Kan nggak adil kita. Naiklah yang betul-betul berkontribusi untuk berdebat, diskusi, nggak apa-apa. Ya. Dan kalau tidak kita prioritaskan teman-teman yang non muslim, oke? Lanjut. Iya, jadi jangan mulai gitu loh, dan usahakan. Maksudnya tuh kalau misalnya ngehujat, jangan sampai kalian mengorbankan iman kalian, membuat hujatan kalian itu malah dilakukan oleh iman kalian sendiri, wahai para penghujat. Gitu loh maksud gua. Nanti dibalikin sakit hati. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau udah sakit hati kan gua nggak bisa ngobatinnya. Gua nggak punya obatnya sakit hati. Kalau obat panas dalam punya gua. Kalau obat sakit hati nggak punya gua. Gitu. Iya. Mau tanya nih Bang Gores. Ya, Muklis silahkan. Muklis muslim ya? Iya muslim Bang Gores. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bang Gores. Saya selalu mengikuti channel-channel apologet muslim Bang Gores. Ini saya mau tanya, itu Barnabas itu muridnya Yesus? Benar apa enggak tuh? Barnabas, nggak tahu? Iya. Coba tanya Mikana. Mikana, Barnabas murid Yesus bukan? Memang kalau muridnya kenapa, kalau bukan kenapa? Iya, katanya sih kalau di buku Barnabas itu saya pernah di Google pernah lihat, katanya Yesus itu mempunyai keluarga ya. Wah, aku kurang mendalami kalau Barnabas Akhi, karena yang abad kelima itu belum dibuka manuskripnya, masih di Turki. Iya. Yang ada tulisan-tulisan seperti itu tuh tulisannya Latin, itu di abad 16 abadnya abad belasan gitu kan, jauh banget gitu. Jadi kalau bawain yang kayak gitu terus kita ngambil yang abad belasan itu lemah untuk dibawa ke ranah dialog gitu Akhi. Oh, jadi nggak jelas juga ya bahwa itu Barnabas itu muridnya Yesus ya. Kalau Barnabas murid Yesus ada tertulis gitu, tapi kitabnya maksudnya, kitabnya ini adanya kapan? Ya. Gitu. Oh iya. Ya, saya mau tanya itu aja sih. Kalau memangnya benar itu kitabnya Barnabas, di situ Yesus itu mempunyai keluarga, tapi kenapa di orang-orang Kristen itu bahwa Yesus itu tidak kawin gitulah? Karena di 4 kitab mereka MMLJ nggak ada tertulis Yesus kawin, Yesus punya anak, itu nggak ada. Iya. Jadi selama umur berapa tuh 3 tahun sampai itu nggak ada tertulis ya? Iya, itu nggak ada Memang itu catatannya sengaja di Bible. Iya, memang apa itu sengaja dihilangkan atau dikesampingkan gitu ya, menurut maksudnya gitu ya? Kalau dihilangkan enggak ya, mungkin sengaja nggak dipilih gitu, karena Bible itu dia bukan kodifikasi pengumpulan, tapi kanonisasi gitu, pengseleksian. Oh, ya jadi antara sama pendeta-pendeta itu berembuk, kalau kayak berembuk ya? Ya, namanya bapak-bapak gereja dia. Iya, jadi berembuk lah gitu ya. Jadi gini Bang, Untuk Nah, menentukan gitu dong Mikana sebagai mesianik. kenapa buku Barnabas itu bukan Injil yang sejati? Karena isinya bertentangan semua dengan Torah dan ke kitab para nabi dan kitab Mazmur. Tidak ada satupun yang berkesinambungan ya. Kemudian buku Barnabas itu ditulis pada abad ke-16. Ya, kira-kira abad ke-16. Jadi itu bukan Injil, bukan kitab Injil. Nah, kemudian bapak-bapak gereja itu bukan berdasarkan hasil rembukan, tetapi Perjanjian Baru itu kenapa firman Tuhan? Karena berhubungan dengan kitab Torah, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Biar enak. Entar dulu, Nandar. Ntar. Pertanyaan gua nggak dijawab nih karena lu kan bikin konten. Ya, bentar di dulu.
Saya diajak ke Amerika nggak jadi, ternyata mereka saksi Yehova. Itu kan lu bikin konten begitu. Itu sama ternyata yang ngajaknya sama itu. Dia juga cerita waktu kemarin sama gua itu Kanda. Gua kan nggak tahu, makanya gua nanya langsung nih. Matius 5:39, iya katakan iya, tidak katakan tidak, yang lebih daripada itu dari si jahat. Coba jawab Mikana. Soalnya gua nggak dengar res jawabannya, gue langsung nih. Malah akun pertama dia gua di unfollow. Wah, si Mikana pantesan jarang muncul nih. Di unfollow gue res sama dia. Wah, pantat berdarah parah Mikana, main unfollow. Iya, di unfollow aku. Kalau Idul Fitri dibuat hari murtad kok murdat. ngetik jangan emosi, typo nanti pasti dikatain penistaan terus dilapor. Ya kalau dilapor ya hadapin aja lah. Unik Riva dilapor ngadepin, Kandayonat dilapor ngadepin gitu, Gurunda dilapor ngadepin. Nah, silakan. Dicatokan. Nah begitu, jangan Buru-buru kayak dia. si Jarjit. Dia Masa buru-buru di depannya ada. Mores, di depannya itu ada bundelnya. Jadi Bukan depan, atasnya. atasnya Iya. itu ada kayak debu. Dia nih masih nyari jati diri waktu dia pakai tudung itu. Waktu itu pernah dia kalung salib dipakainya di pala dia. Tapi sekarang udah enggak sekarang udah menormal, udah stabil. Style gua. Ih, Nggak, maksudnya tuh style tuh contoh gua Mikana. Gua dari awal on cam sampai sekarang topi gitu kan. Ya itu style baru. Kalau lu pernah- gonta ganti kalau lu itu masih nyari jati diri. lu pernah pakai baju Lo pakai baju ini, baju Yunani. Iya, terus Terus lucu banget Mikana, gue naik ke roomnya, terus Mikana mau komen dia gini. Kenapa kores gitu-gitu dia. masih ada. Nanti gue kalau ketemu Yosef gue pakai itu. Jadi nanti budaya Arab sama budaya Yunani dialog gitu. Ntar lah ya. Ayo tanya lagi mumpung Mikana di sini. Jadi Mikana itu dijawab Mikana. Ya. Kamu takut? Ya. Ada yang masak kamu? Gak usah takut. Ya katakan dia. biasa. Bentar dulu Nanda, asik buka muka kamera bentar dulu. Iya, waktu itu dulu aku pernah diajak tapi aku udah nggak mau. Kalau misalnya kamu diajak itu sama suami atau disuruh sendirian itu? Sama suami sama anak. Wih, keren ya. Res, bayangin loh satu keluarga disuruh ke Amerika loh. Keren ya. Modalnya gede itu. iya kan apa ya, bahasa Islam itu lahan basah Kanda. Kenapa kamu gak mau Mikana? Kan kamu bisa jalan-jalan di sana sama keluarga lagi. Karena Terus harus kamu- menyangkal Tuhan Yesus Hamasiah bukan Bapak Yahweh itu sendiri. Oh, jadi kamu harus kembali ke Tritung maksudnya? Iya. Oh, Saya nggak alah, mau. syaratnya jadi Tritung ya? Iya. Syaratnya nggak boleh mengakui Yesus Hamasiah itu Bapak Yahweh itu sendiri. Oh, jadi ada syaratnya. Oh, berarti Iya. si Edis menjual akidahnya loh. Si Edis kan Unitarian nih. Dia harus Dia udah bikin denom baru dia Edistarian. Kalau Edistarian itu Yesus tetap hamba di sorga, hambanya Tuhan. Yesus tidak setara dengan Tuhan. Bible membolehkan poligami. Apalagi penyaliban itu rencana iblis, Edistarian. Walaupun mau disponsori semua kehidupan, saya tolak. Daripada menyangkal iman saya, menyangkal Tuhan Yesus Hamasiah, lebih bagus saya tidak ke sana. Buat apa saya disponsori kehidupan saya tapi saya ditolak Bapa? Buset memang ini. mudah-mudahan dapat hidayah Mikana. Dia Amin. mau belajar loh. Kalian Amin. yang dapat hidayah. Kalian Dari yang dapat Tritung. hidayah karena para nabi tidak pernah menyembah yang namanya Allah. Iya, itu kan sekarang nggak apa-apa. Lu ngomong gitu sekarang nggak apa-apa. Nah begini, jangan pakai kayak si Jarjit. Ya gini mendingan gini. Ikhwan kalau pengen tahu ya, dulu banget ya, 2-3 tahun lalu, Mikana itu dekat sama bini gua dulu.
Masa Mikana? Dulu banget dekat dia sama bini gue. Sekarang enggak. Karena udah jalannya masing-masing, Ikhwan. Udah punya kesibukan masing-masing dua-duanya gitu kan. Mikana sibuk Yesua Hamasya, bini gue sibuk sholat gitu. Allah. Iya, bini lo sibuk sholat, kok gua sibuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus Hamasi, ya gitu dong. Nah, mantap, mantap, mantap. Nah, terus AC lu kenapa itu? Biar cepat kering, gua Oh iya. Pires, si Mikana ini dia itu nggak kaget. Maksudnya gini, dia ini kalau dalam Islam itu ada keikhlasan. Coba dulu dia followernya apa yang nonton sampai 20.000 ya, banyak pokoknya. Kita kadang kalau naik pun harus antrinya 80, yang naik 80. Mohon maaf, sekarang kan dia ditinggalkan tuh, ya nggak seramai dulu. Sekarang lari ke editarian semua. Tapi dia nggak shock ya, maksudnya nggak, aduh kayak gimana gitu. Kan kadang orang itu kalau yang cari famous, cari follower, cari penonton yang tadinya 20.000 jadi 1.000, jadi itu pasti shock kan ya. Waduh, kok penontonku hilang gitu. Gimana perasaan lu Mikana pertama kali nih, perasaannya gimana? Karena suaranya kecil loh. Iya, karena gini, motivasi saya dari awal memberitakan Injil di media sosial itu, tujuan saya adalah untuk memasyurkan ya, meninggikan, memuliakan Tuhan Yesus Hamasi agar banyak orang tahu bahwa Tuhan Yesus Hamasi itu adalah Sang Juru Selamat yang sejati. Jadi tujuan saya, motivasi saya bukan cari popularitas, bukan cari ketenaran atau cari uang. Makanya saya tidak terkejut dan saya tidak shock, justru saya bersuka cita. Karena apa? Banyak orang membenci saya, termasuk dari kalangan orang Kristen. Tetapi saya bersuka cita karena apa? Tuhan Yesus Hamasi kan sudah menubatkan di Markus 13:13. Oleh karena namaku kamu dibenci banyak orang, tetapi siapa yang bertahan sampai kesudahannya pasti selamat. Karena dulu waktu saya memberitakan Injil itu kan, waktu saya baca itu, banyak ini yang support, banyak yang dukung. Saya bertanya, Tuhan, apa ini maksudnya? Oleh karena namamu kami dibenci banyak orang, tapi yang mendukung saya banyak. Kok nggak terjadi bagi saya gitu. Tetapi setelah saya kembali ke Pelayabrani, menyebut namanya dengan benar, terus apa yang tertulis dalam kitab suci itu yang saya imani, bahwa Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Echad, bahwa Yesus Hamasi adalah Yahweh itu sendiri, itu saya banyak dibenci. Apalagi saya menyebut namanya yang benar, itu sangat banyak yang membenci saya, terutama dari kalangan dari dalam. Tetapi disitulah saya baru sadar, dan saya terharu, wah Tuhan, ternyata apa yang sudah Engkau nubuatkan itu aku juga ikut mengalami. Saya bersyukur justru, Nandar. Jadi saya tidak shock dan juga tidak tawar hati, tidak down, tapi saya tetap tulus memberitakan Injil karena saya percaya satu jiwa saja itu berharga di hadapan Bapa. Untuk apa? Banyak orang mendengarkan saya, tetapi yang saya tinggikan dulu adalah nama ilah bangsa Arab. Bahkan saya dulu pernah berdebat sama Nandar ya, itu nama Allah, betul nggak? Dulu pernah debat ya. Waktu itu saya dapat koin banyak waktu itu. Saya merasa bangga dan kayaknya keren banget gitu. Saya bisa kayak mengalahkan Nandar, walaupun si Nandar juga framing, wah si Mikana kalah gitu kan. Ada mau dikalahkan. Tapi Kasih lihat AC 21 jutanya Kanda, kasih paham. Apa? waktu itu AC 21 jutanya kasih lihat. asli 21 juta. AC 20 juta yang mana, Kores? Mana ada AC Ini di atas 20 itu juta? loh, kasih lihat loh. Mana ada 20 juta? Oh. Waktu itu kan saya bilang sama si Nandar, hei Nandar, jauh sebelum Islam muncul di abad ke-7, Arab Kristen sudah terlebih dahulu menyebut nama si A, ya. Ternyata apa yang saya imani itu dulu tidak sesuai dengan kitab suci. Ketika saya baca terjemahan yang benar, di situ saya langsung sadar gitu, dan saya minta ampun sama Bapak. Ternyata selama ini saya menyakiti hati Bapak, meninggikan ilah bangsa Arab oleh karena terjemahan LAI. Itu karena penginjilan orang siapa, si Nathan ya, si Nathan sama si Kokotom ya. Jadi mereka itu kan live bikin caption hapus kata Allah di LAI. Jadi awalnya saya sempat mencemooh mereka juga. Apa sih kerjaan orang ini kok hapus-hapus kata Allah di LAI, apaan sih gitu kan. Udah fokus aja memberitakan Injil gitu. Tapi ketika mereka buka Keluaran 23:13,
dalam bahasa Ibrani dan juga terjemahan yang benar, di situ saya langsung sadar. Saya langsung sadar dan tidak ngeyel dan tidak bebal. Wah iya, Allah itu kan nama ilah bangsa Arab, nama sesembahan penduduk negeri Mekah. Loh kenapa saya menyebut itu? Kenapa saya malah memuja itu? Nah disitulah saya sadar dan minta ampun sama Bapak. Hanya dengan satu ayat. Nah setelah saya buka ayat yang lain, wah ternyata banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan tidak boleh menyebut nama ilah bangsa-bangsa. Mau seperti apapun itu namanya. Karena dulu pemahaman saya, Yesus Hamasia ya, Yesus Kristus disebut Allah, ya nggak apa-apa, disebut Debata nggak apa-apa, disebut Olobalangi nggak apa-apa. Ternyata pemahaman saya tidak sesuai dengan ajaran Bapa, nggak sesuai. Karena Bapa berulang kali, jangan sebut nama ilah-ilah lain. Ulangan 13 ayat 1-8. Ulangan 29, tidak boleh mengikuti atau menyembah nama ilah-ilah lain atau ilah bangsa-bangsa di seluruh dunia ini. Nah, di situ saya semakin sadar. Makanya saya tidak mau lagi menyebut nama ilah bangsa Arab oleh karena terjemahan LAI, karena LAI sudah mengubah nama Bapa Yahweh Yod-Heh-Vav-Veh menjadi Alif Lam Lam Alif Ha, nama ilah sesembahan bangsa Arab. Dan itu dilarang oleh Bapa. Nah, itulah akhirnya saya menyadari, wah ternyata dulu itu saya menyakiti hati Bapak banget gitu. Makanya saya bersyukur diberi kesempatan bertobat, bukan malah sok danu gitu. Kalau kita cari popularitas, Nandar, ya pasti ini, aduh, pasti kayak orang lain nih, sebentar-bentar mengundurkan diri, aku nggak memberitakan Injil lagi, nangis-nangis, mengundurkan diri. Aku, ya kan betul nggak? Banyak seperti itu kan? Ada dikasih brio langsung debat lagi. Iya, sikit-sikit mengundurkan diri. Aku izin dulu ya teman-teman, aku mengundurkan diri, gini-gini segala macam. Halah ngapain? Kalau kita memang dari awal fokus memberitakan Injil untuk meninggikan nama Bapa dan juga supaya banyak orang tahu dan percaya bahwa Tuhan Yesus masih adalah Sang Juru Selamat sejati, ya apapun yang terjadi hadapi itu. Jangan pernah tawar hati, sikit-sikit mengundurkan diri lah, sikit-sikit mengundurkan diri. Apaan sebentar lagi? Hari ini mengundurkan diri, 2 minggu kemudian udah langsung hadir lagi, kata ketiwi menghujat. Iya. Ini segala kuasa telah diberikan kepada kalian, silakan kalau mau wawancara dengan Mikana. Nah jadi kalau dilihat Ikhwan dulu tuh sempat Mikana bahas-bahas Islam, tapi sekarang enggak gitu karena secara nggak langsung dia menyadari, aduh di iman gua kayaknya harus banyak yang dibenahi ini gitu. Pertama dari nama Tuhan aja salah gitu, ngapain pakai nama Tuhannya umat Muslim, Tuhannya Bani Ismail, Tuhannya nabi-nabi kan gitu. Dan perhatikan Mikana bilangnya gimana. Kenapa saya harus menyembah nama ilah lain? Dia menggunakan linguistik Arab yang benar. Mantap. Ya, ada Bang Nasti di sini. Sebentar dulu Kores. Ya, apa-apa? Ismail, anak Abraham, dia itu bukan menyembah Allah sesembahan penduduk negeri Mekah. Tapi beliau menyembah Elohim Bapa Yahweh karena yang berjumpa dengan Hagar adalah Bapa Yahweh, yaitu Elohim yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi Ismail, anak Hagar, tidak menyembah Allah. Mereka menyembah Bapa Yahweh Elohim yang Maha Kuasa. Karena aku boleh satu aja sebentar. Oke. Karena boleh nggak kita diskusi masalah ini? Sebetulnya Tuhan yang disembah oleh Bani Israel itu siapa namanya? Mau nggak? Boleh kan? Gas, ayo. Iya. Nggak, maksudnya jangan sekarang, Res. Oh iya. Dia belum siap. Ya, jangan di mute. Belum siap. Aku lagi ada acara Natal dan aku Enggak, yang maksudnya khotbah. kapan? Makanya aku tanya jangan sekarang, kapan? Biar kamu siapkan dulu. Iya nanti. Kamu Januari. kadang orangnya gitu dari dulu gitu, nanti nggak terjadi. Iya Takut nanti karena- kita diskusi Nandar. Aku bukan takut. Soalnya sore ini jam Nggak, 7 bukan nanti hari aku ini. ada khotbah di Aku Natal. bilang bukan hari ini, bukan besok, terserah kamu kapan bisanya. Ya ntar juga gua akan lewat dari room lu, ntar gua minta naik. Susah udah susah ini Res. Iya itu dah. Makanya dari sekarang aja kayak begini. Januari. Iya, nah Januari. Nah sekarang gini, Ismail katanya menyembah ilah bangsa Israel, gitu kan?
Yang gue lucu begini, Mikana ya. Ini langsung gue menusuk ke iman lu ya. Tapi gue takutnya terhitung nyontek, oi kalau gue dialog itu. Malesnya gue gitu dicontek nanti. Tapi nggak apa-apa ya. Bentar, gue bikin dulu bahasanya sehingga kena dua-duanya. Oke, jadi gini Mikana. Kalau memang nama Tuhan itu adalah yang seperti lu imani gitu, ya kenapa nama anak perjanjian dan nama anak yang diberkati itu Israel dan Ismail, bukan Israyah atau Ismayah? Kalau memang nama Tuhan lu yang benar gitu. Satu, dua, tiga. Dan selamat datang di kebenaran. Dialog tersingkat. Apa? Oh, ada perlawanan. Oh, bentar dulu. Oh iya, boleh silakan. Mesin makeup gua. Oh iya, udah make up dulu. Langsung aja. Selamat datang dalam kebenaran apa lo? Udah gua hitung 3 detik soalnya kan di Smackdown gitu. Hitung 3 detik nggak ada suara menang. Itu aja sih. Itu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putus-putus akhi. Satu logika seperti itu membuat gua bangga dengan Islam. Iya benar, ternyata Tuhan yang benar itu dalam namanya ada lam bukan yod. Ada lamet bukan yod. Ada lam bukan alif. Ada lam bukan iya. Nah gitu. Beautiful. Google dulu Mikana. Elohim yang benar itu namanya Bapa Yod He Vav Ve, bukan alif lam lam alif ha. Karena para nabi tidak pernah memberitakan nama ilah bangsa Arab. Justru nabi-nabi memberitakan tidak boleh menyebut nama ilah bangsa lain, termasuk nama ilah bangsa Arab, yaitu sesembahan penduduk negeri Mekah yang bernama Allah. Iya, tapi tetap tidak bisa menggoyang statement gua. Kalau memang nama Tuhan yang benar itu hanya dimiliki bangsa Israel, kenapa nama anak perjanjian ya dan nama anak yang diberkati itu Israel dan Ismail, bukan Israyah dan Ismayah? Anak perjanjian itu Ishak, bukan Ismail. Iya. Dan yang memberikan nama Ismail kepada anaknya Hagar itu di Kejadian 16 ayat 11. Lalu berkatalah malaikat Yahweh kepadanya, lihatlah engkau sedang mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, maka engkau harus menyebut namanya Ismail, karena Yahweh telah mendengar penderitaanmu. Jadi anak perjanjian itu bukan Ismail, Kores. Tadi kamu bilang anak perjanjian, kok Ismail? Ismail bukan anak perjanjian. Yang anak perjanjian itu Ishak. Terus anak yang diberkati siapa? Semua bangsa diberkati melalui nama Yesus Mesias. Nggak pernah. Tapi anak perjanjian itu adalah Ishak, bukan Ismail. Perjanjian itu Ishak, nanti keturunannya disebut Israel kan, bukan Israyah ya. Lalu kemudian anak yang diberkati Israel? itu hanya ya. Iya, sebentar. Anak perjanjian itu bukan Ismail. Tadi kamu bilang anak perjanjian itu adalah Ismail, bukan. Anak perjanjian itu Ishak. Tadi kamu bilang anak perjanjian adalah Ismail. Aduh. Anak perjanjian dan anak yang diberkati. Anak perjanjian kenapa namanya Israel bukan Israyah? Anak yang diberkati kenapa namanya Ismail bukan Ismayah? Gitu. Anak perjanjian itu Ishak. Iya, keturunannya kan Israel bukan Israyah namanya. Israel. Iya. Iya, betul, Israel. Kan Yakub berubah nama menjadi Israel. Tetapi kamu bilang tadi Ismail itu anak perjanjian. Dari mana dasarnya? Mana di dalam kitab suci Ismail disebut anak perjanjian? Enggak. Ismail itu anak yang diberkati. Perjanjian itu tadi Ishak. kamu bilang anak perjanjian. No. Tadi kamu bilang tadi seperti itulah kau udah Kores. Enggak kok. Gue bilang dua tadi. Tadi kamu bilang anak yang diberkati dan anak perjanjian itu Ismail dan Israya atau Israel. Itu betul. Sementara anak perjanjian itu Ishak, bukan Ismail. Nah, kenapa kamu bilang anak perjanjian itu adalah Ismail? Mana dasarnya dalam kitab suci? Enggak, gue nggak bilang gitu.
Nah, Ismail itu barusan anak yang dia bilang diberkati. gitu. Udah mulai dusta. Bukan mulai dusta, orang-orang tahu kok di bawah. Nah, jadi poinnya gue di situ. Kores, Iya. jangan kamu mengalihkan topik, jangan kamu lari sana sini. Tadi kamu bilang Ishak itu anak Ismail itu anak perjanjian. Ah, di mana dasarnya? Enggak ada dasarnya itu, enggak ada dasarnya. Gua tanggapi. Ya udah, kenapa kamu bilang Mikana. Ismail itu anak perjanjian? Ismail anak yang diberkati, Israel anak Tadi kamu perjanjian. bilang anak perjanjian. Enggak, gini Mikana, gua tenang aja nih. Maksud Kores itu bukan itu, Mikana. Maksud Kores itu, kenapa anaknya Abraham ini, nama anaknya ini bukan Ismayah. Nah, Kenapa jadi Ismail? Jadi yang ditanya bukan masalah perjanjian atau Ishak bukan. itu Ismail dan Israel anak Sabar perjanjian dulu anak Mikana, yang aku diberkati, tapi Mikana aku nggak bakal ikut campur nanti ya. ulang. Sabar dulu Nanti Mikana. ulang Sabar. perkataan si Kores. wah dia belokin, dia belokin aku nggak topik bilang ini. itu. Bukan belokin, tapi memang itu tadi Karena kamu bilang. aku nggak bakal bantu Kores dan aku nggak bakal belain Kores. Aku cuma menengahi nih. Jadi gini, Kores itu bertanya, ya kalau memang nama Tuhannya itu adalah Yahweh, ya kenapa anaknya Abraham itu bukan Ismayah tetapi Ismail? Itu kenapa Ismail, kenapa enggak Ismayah? Kalau Ismayah itu kan Yahweh mendengar, kenapa Ismail gitu loh? Itu pertanyaannya, bukan masalah berkat atau tidak. Loh, Ya tapi kan? tadi dia bilang Ismail itu anak perjanjian. Ya Dia udah, bilang tadi Res. seperti itu. Aku cuma menengahi ya, nggak bantu, nggak belain, nggak, cuma aku menegaskan apa yang ditanya Kores. Bener nggak, Res? Nggak ada Tapi suaramu, ini Res. dulu ya, karena Oh, iya. sekarang udah jam 6 lewat 5. Aku undur diri dulu. Sebab kami Ya. jam 7 soalnya kami masuk. Iya jam 7. Iya. Iya. Memang Bunda. 1 jam perjalanannya ya. Bunda Iya, Mikana iya, iya. belajar iya. lagi 1 jam perjalanan. bahasa Jadi Ibraninya. siap dong Kores. Lu Ya, Bunda, Bukannya udah jadi itu, mata udah jadi. masih banyak Tadi dikipas-kipasin lagi yang belum. kayak sate. Bunda Mikana. Oh, ya belajar udahlah. lagi ya bahasa Ibraninya ya, Bunda. Iya, ayahanda. Oh, Belajar dulu aduh. dong Arab dulu ya. Waduh, udah ayahanda ibunda ini, waduh berbahaya ini. Mau bikin keluarga Dia Nusantara panggil aku kayaknya. Udah. Bunda sudah mau belajar nih. Nanti Bunda coba belajar bahasa Ibrani biar bisa membedakan antara Yahweh dengan El gitu. Oke, Bun? Iya dia. Ya, kalian Kalau juga bener nama belajar Tuhannya sungguh-sungguh. itu dari ada Tahu ya-nya, ada bahwa yodnya. Semua nabi-nabi itu menyembah Bapa Yahweh Elohim yang Iya, Maha Kuasa. makanya itu Oke, kalau terima bapaknya kasih. adalah Yahweh, Sampai jumpa kenapa lagi. namanya bukan Ismaya? Kenapa jadi Ismael? Itu loh. Ah, Dadah semuanya. iya dadah. Dadah, Semuanya. Bunda. Ya. Dadah, Bun. Dadah. Dadah, Bun. Kena juga dia. Naskah gitu. Makanya dia mau belokin ke yang tadi udah gue jelasin, gue bilang 2 kok, anak perjanjian sama anak yang diberkati, namanya Israel sama namanya Israel sama Ismail gitu. Kenapa nggak Israel sama Ismail? Iya, kenapa? Au. Kenapa gak Yismayah ya? Dan kenapa Iya. nggak Yismayah kan? Kenapa nggak pakai? Justru kenapa pakai L gitu ya? Yisrael. Iya, kenapa pakai L gitu kan? Kenapa Ini nggak penting Ismail? loh, anak perjanjian loh. Kok nama Tuhannya yang diambil malah yang Lamet gitu, bukan yang Yod kan gitu? Iya. Penting loh itu. Bagus ini pertanyaan jumpa. Beautiful, memang matikan. Oke, aku udah maghrib dulu karena mau rungkat. Aku juga mau maghrib ini. Nggak, Uni. Iya, udah jaga ronda dulu lah. Ntar si Ripam kemana nih? Unik. Ntar dulu. Ya, Sabar. Res. ronda. Jangan turun dulu, jangan ini dulu. Tenang, nggak apa-apa. Enggak, aku di sini kok. Aku di sini. Cuma maghrib dulu. Ya. Kok Res agama apa Islam lah Karena dari itu Mesir. ada perubahan loh, Res. Kita nggak tahu ya namanya Banyak. hidayah ya. Kita nggak tahu namanya hidayah. Boleh jadi dia nanti menjadi seorang muslimah loh. Kita nggak tahu itu, Res. Yang soleh banget ya, yang soleha banget Dia ya. mau dulu ini belajar kan. ya. Amin. Iya. Masya Allah. Mau belajar dia. Pasti Berat nanti loh kalau meninggalkan kalau sesuatu yang- syahadat ya karena ya nangis dia pasti. Pasti. Ya Allah, hamba dosa banget, dosa Tapi besar lu banget. harus menampung, Res. Karena kalau dia mualaf, otomatis dengan suaminya sekarang itu fasak nikahnya, rusak.
Pasti secara agama langsung itu kalau dia mau alap ya. Ya, Tapi lo harus siap nampung. Nikahin lagi aja. Diulang aja nikahnya. Oh, kalau suaminya ikut mau alap juga boleh. Tapi kalau suaminya ikut masih nggak mau, ya nikahnya rusak. Karena kan nggak ngerokok gitu. Jadi fisiknya segar. Gua kan ngerokok, capek gua. Bisa perang dunia kedua gua. Nggak apa-apa. Abis perang dunia kedua lihat, makin maju-maju negara kan, aman itu. Enggak, gua nggak berminat. Terlalu Sama apa kabar gua? Udah tua Istri lah satu itu aja dia. main game gua berkurang ya. Apalagi istri dua, kapan gua main game? Enggak, gua ini main PUBG. Lu suka main PUBG nggak, Res? Di PC atau di handphone? Handphone. Gua kalau di PC ini apa ya? Gua nggak sempat, soalnya tahu sendiri kan. Kalau di Nggak tahu PC lah. kan buat nge-live kan YouTube gitu kan. Kalau di HP kan Uni lagi debat, gue main PUBG. Oh gitu. Enggak. Kalau apa Kak? Kan PUBG itu kan FPS karena nembak-nembak. Nggak suka gua nembak-nembak di ini tuh. Harus pakai mouse. Nggak bisa. Nggak enak. Uni, si Ripa malah. Uni sholat apa enggak? Mana suaranya? Nggak ada suaranya. Uni sholat apa enggak? Iya, ini mau OTW sholat dong. Oh, waktunya sama ya dia. Waktunya sama. Ya udah biar ini aja apa namanya? Aku gini kok. Cepet sholatnya. Ya udah. Nggak usah rungkat. Itu 1 Ya udah, jam. gantian gua sholat dulu. Kalian azan. Aku nanti abis kalian azan 1 jam kemudian aku. Cuman Oh ya udah, Onik jaga kalau gitu. Kita Uni sholat juga aku dulu. mau sholat dulu paling Jangan. 10 menit. Kita konan sama Mana Om sih iPhone. Tante Mika, si Tante Mika? Nanti Bika aja suruh. Si Mikana katanya mau pergi, malah nongkrong di bawah si Mikana. Si Yang mau Mikana. lanjut aja. Kalau nggak di close aja dulu nanti buka lagi. Ya udah, close aja dulu deh. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.